Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, kita berjumpa lagi di kajian selanjutnya, yaitu tentang mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW. Yang mana kemarin kita sudah mendengarkan tentang bagaimana kepribadian Rasulullah SAW, yaitu sempurnanya keimanan beliau, sempurnanya akhlak beliau, sehingga Anas bin Malik bercerita tidak pernah sedikit pun kata-kata yang keluar dari Rasulullah SAW berkata uf. Bahkan di dalam suatu hadis lagi menjelaskan bahwasanya Anas bin Malik pernah berbuat yang mungkin menyebabkan suatu barang ataupun suatu benda yang pecah, dan Rasulullah SAW pun tidak memarahi beliau, dan tidak ada kata-kata yang tentunya akan membuat Anas bin Malik tidak nyaman ataupun tidak enak, karena Rasulullah SAW memiliki akhlak yang begitu mulia, akhlak yang begitu agung. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, saat ini kita masih membahas tentang kepribadian Rasulullah SAW, yaitu mengenal dari akhlaknya Rasulullah SAW. Tentu penyempurnaan keimanan, sempurnanya iman itu adalah di dalam akhlaknya. Tentunya menyangkut akhlak ini, akhlak manusia kepada zat yang maha agung yaitu Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada semuanya, sebagaimana di dalam kajian-kajian ilmu agama, tentu adab itu adalah dari akhlak itu sendiri. Ketika adab yang memiliki, itulah namanya akhlaknya, diletaknya di dalam adab tersebut. Sebelum kita melanjutkan kajian kita ini, seperti biasanya kita mengharapkan keberkahan, mengharapkan limpahan ilmu yang begitu banyak dan manfaat dari zat yang maha agung yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana indahu rajulun bihi asabu sufratin. Kita lompatkan hadisnya teman-teman, karena berhubung hadis tersebut juga kurang lebihnya ada yang sama sebelumnya. Sekarang kita membaca dari hadis berikutnya, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisan. Fahisan wala mutafahisan wala sahaban fi aswaqi wala jajzi bisayyi'ati sayyi'atan walakin ya'fu wa yasfahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang keji. Beliau tidaklah membiarkan kekejian, tiada mengeluarkan suara keras di pasar-pasar, dan tidaklah membalas kejahatan, yaitu kejahatan dari orang lain dengan kejahatan. Beliau lebih suka dari memaafkan dan berjabat tangan. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Abu Ishaq dari Abdullah Al-Jadali yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha.
Aisyah radhiyallahu anha mengkhabarkan, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syai'an qattun illa ayyujahida fi sabilillah wala darban khadiman walam ra'atan." Rasulullah SAW tidaklah pernah memukul sesuatu hal ataupun memukul dengan tangannya kecuali tak kala ia berjuang ataupun jihad fi sabilillah. Beliau pun tidak pernah tidak pernah memukul dari pembantunya dan dari wanita. Diriwayatkan oleh Harun bin Ishaq dari Hamzani, dari Ubadah, dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu an. Di sini perlu kita ketahui, kita sudah mendengarkan tentang hadis mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW tidak pernah membalas dari keburukan seseorang. Dan Rasulullah SAW tidak juga ia akan berbuat keji, dan dia tidak akan berbuat keji, dan bahkan Rasulullah pun menghentikan bagaimana suatu kekejian itu terjadi. Beliau berusaha menghentikannya, dan beliau tidak membalas suatu keburukan, melainkan beliau memaafkannya dan berjabat tangan. Di sini Rasulullah SAW menunjukkan dari akhlak yang mulia, akhlak yang agung, penuh dengan kasih sayang. Bahwasanya Rasulullah SAW akan merangkul dari seseorang dan melindungi dan memberikan suatu hal yang rahmat selayaknya Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat dan rahimnya. Begitu juga Rasulullah SAW berusaha, bukan berusaha saja, beliau berusaha memaafkan walaupun hal itu akan memilukan, ada suatu hal yang memilukan. Sebagaimana kisah yang tentunya pernah memilukan Rasulullah SAW, yaitu tentang Wahsy, yang mana Wahsy ini telah memeluk Islam dengan rahmat Allah, ia telah mendapatkan cahaya Islam. Namun Rasulullah SAW tidak bisa melihatnya karena ia telah pernah membunuh dari pamannya, yaitu Hamzah bin Abi Thalib, yang tentunya itu yang melukakan hati Rasulullah SAW. Demikianlah kurang lebihnya kisah dari Wahsy. Begitu juga Rasulullah SAW, dia tidak pernah dari memukul dari orang iman ataupun orang Islam. Dan Rasulullah SAW, adapun di dalam suatu sejarah menceritakan ada seorang sahabat yang mungkin perutnya lebih ke depan, maksudnya dia agak gemuk, yang mana waktu itu Rasulullah SAW meluruskan barisan. Tentunya itu suatu hal yang tidak memukul, hanya menyentuh. Dan ada juga mengatakan dipukul dengan pelan untuk meluruskan barisan. Namun hal tersebut ditanya oleh Rasul, siapa yang pernah dipukul, siapa yang pernah tentu sahabat tadi mengaku karena perutnya yang begitu besar waktu itu. Maka Rasulullah SAW meminta untuk membalasnya. Biasanya di dalam hukum fikih ada namanya qisas, ya kan, membalas suatu hal keburukan kepada orang tersebut. Begitu juga nanti di yaumul hisab akan ditanya suatu hal apapun akan dibalas, dan tidak bisa dimaafkan oleh zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu hakul adami, haknya sesama Adam sendiri, hak sesama manusia, hak antara kita pernah menyakiti hewan. Ini pun hewan pun ada haknya, pembantu ada haknya. Semuanya Islam ini menunjukkan rahmatnya, menunjukkan akhlak yang sempurna. Sehingga nanti jika seorang ada kesalahan dalam hal tersebut,
tentu dia akan dikisos. Begitu juga Rasulullah SAW meminta dari sahabat tersebut untuk membalasnya. Namun apa yang terjadi? Sahabat tersebut, saya lupa nama sahabat tersebut, ia telah mengecup ataupun mencium dari perut Rasulullah SAW. Karena saat itu ia perutnya terbuka katanya dalam sejarah tersebut. Karena sahabat banyak cerita yang mana sahabat itu dengan kehidupan yang begitu susah ataupun dikatakan fakir, banyak miskin mereka karena hijrah yang begitu mereka banyak mengalami penderitaan yang tentunya jika kita melihat sejarahnya dengan membayangkan bagaimana sahabat memperjuangkan keimanan mereka lillahi kalimatillah, tentu kita perlu sangat-sangat bersyukur di dalam perjuangan dan hidup kita saat ini. Dan saat itu mereka sahabat tadi mengkecup dari perut Rasulullah SAW. Itu suatu hal yang tidak menyakiti dari sahabat tersebut. Wallahu a'lam. Dan begitu juga Rasulullah SAW tidak pernah memukul pembantu. Tentunya pembantu di sini adalah orang yang melayani beliau ataupun budak yang beliau dapatkan. Dan beliau banyak hadis yang menjelaskan tentang sebagaimana memuliakan budak selayaknya memuliakan diri sendiri. Dan itu banyak sekali hadis yang menjelaskan adab tatanan di dalam kita bersikap kepada seorang budak. Tentunya Islam begitu indah menjelaskan di dalam hal ini. Dan Rasulullah tidak pernah juga memukul wanita. Semoga dengan hadis yang singkat, hadis yang sedikit ini bisa memberikan motivasi pada diri kita menjadi insan yang lebih baik, manusia yang lebih baik, yang berusaha sempurna mempraktekkan apa yang dimiliki dari Rasulullah SAW dan mengikuti sahabat-sahabatnya yang berupa bintang-bintang. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salahnya. Saya juga mohon berikan komentar-komentar yang positif untuk memberikan yang terbaik untuk kalian. Jangan lupa tekan subscribe karena berhubung subscribe itu gratis, dan dukung channel saya ini dengan like. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat ataupun baik, silahkan kalian share kemana-mana tempat untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.